Christopher, kami hari Kamis kemarin lulus di Medway High School, Kamis Senin, dan hari Sabtu kemarin lulus dari Edmonds College. Jadi ada dua wisuda yang dihadiri. Saya bersyukur waktu menuju kemarin saya berpikir, aduh kok waktu cepat sekali berlalu. Kayaknya baru kemarin kita kebaktian online, Ibu ya, masih winter ya. Snowing, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik. Amen. Dan Dia selalu punya waktu yang terbaik, dan apapun sisa kehidupan kita, masa kehidupan kita, Dia selalu memelihara kita dengan baik. Dan memang ada yang pepatah bilang time flies, but we are the pilot. Waktu berlalu, tapi kita yang menentukan, mengarahkannya oleh aspek-aspeknya Tuhan, sehingga kita dapat menentukan, memutuskan yang paling baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang terjadi saya datang sini dalam rangka itu, dan terima kasih untuk Pak Pendeta Hani Sugu yang memberikan kesempatan untuk saya share hari ini. Dan yang kedua, hari ini it's a very special day. Begitu masuk saya pikir keren sekali nih. Ya langsung ada di sini ketahuan ini, saya nggak tahu nih Hawaii style ini ya. Ya, Happy Father's Day to all of the fathers. Boleh berikan tepuk tangan. Ya, saya percaya semua bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang sungguh-sungguh berhikmat dan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang sehubungan dengan bapak-bapak, walaupun it is also applicable to women atau ibu-ibu, mothers. Tetapi secara khusus saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk bapak-bapak, for men. Ada satu ayat di Alkitab yang merupakan ayat yang salah satu ayat yang terpendek. Actually there are two three Bible verses yang boleh dibilang pendek tergantung translationnya. Yang pertama itu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus, dan Jesus wept, ketika Marta, Maria, dan Lazarus, tiga peristiwa Lazarus dibangkitkan. Yang kedua berbicara di dalam Filipi, bersukacitalah senantiasa, rejoice in the Lord always. Tapi ada satu ayat lagi yang boleh dikonsider merupakan ayat yang pendek atau terpendek dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 17 ayat 32. Lukas pasal 17 ayat 32. Coba kita buka bersama yang ini. Kita akan baca ini bersama-sama. Satu ayat yang pendek tetapi it's very meaningful. Sangat memiliki arti yang dalam karena ada alasan dari atau dibalik ayat tersebut. Lukas 17 ayat 32. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Kalau saya tanya, what happened to the Lot's wife? Apa yang terjadi dengan istri Lot? Apa ibu tahu? Menjadi exactly. Sampai sekarang di Israel ada sebenarnya dua, yang satu a real one tinggi di atas, yang satu lagi sepertinya replika atau satu monumen untuk mengingatkan tentang istri Lot ini. Tapi it really happens bahwa betul terjadi di mana istri Lot itu menjadi tiang garam karena ia nengok ketika meninggalkan Sodom dan Gomora. Pertanyaannya adalah, salah siapa? Apa yang menyebabkan sampai istri Lot menjadi tiang garam? Saya rasa sangat tidak fair untuk dikatakan bahwa ini adalah kesalahan dari istri Lot karena dia waktu dia berlayar tinggalkan Sodom dan Gomora, karena Tuhan ingin mentunggang langgangkan, membinasakan kota ini. Dia teringat akan apa yang ada di sana. Dia menengok ke belakang, lalu dia menjadi tiang garam. Allah berkata bahwa jangan kau menengok ke belakang. Tetapi ketika saya baca ayat ini, dan sebetulnya Pak Hani, firman Tuhan ini tuh menurut saya very timely, karena kebetulan pas hari ada Father's Day. Bukan firman Tuhan yang usual untuk disampaikan, tetapi merupakan satu reminder, satu warning buat kita, pelajaran buat kita untuk kita mengerti
baik sebagai istri, sebagai mother, ibu, ataupun sebagai seorang suami atau ayah, kita belajar dari firman Tuhan ini untuk kita berjaga-jaga dan tidak menjadi seperti itu. Kembali lagi, apakah salah dari Islam? Tidak sepenuhnya. Karena ada bagian dari seorang suami, seorang bapak yang bernama Lot yang kita belajar hari ini untuk kita belajar dari apa yang menjadi kesalahan atau kelemahan dia sehingga tidak kita lakukan dan terjadi dalam keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Siapakah Lot itu? Kejadian 11 ayat 27 berkata, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, kemudian jadi Abraham, Nahor dan Haran, dan Haran memperanakan Lot. Jadi sebetulnya Lot itu adalah nephew, ya, atau keponakan dari Abraham, bapak orang beriman. Lot adalah keponakan Abraham. Jadi ketika Abraham diberkati Tuhan, luar biasa. Zaman dulu diberkati Tuhan itu ternaknya banyak, ya, budaknya banyak, ya, dia punya hewan peliharaannya banyak. Nah, Lot pun sama diberkati Tuhan secara luar biasa sehingga saking banyaknya harta benda mereka dan budak-budak mereka, akhirnya mereka ribut. Jadi karena ribut, Abraham berkata, "Dah, ini budak kita pada ribut, sebetulnya ribut bukan mereka, tapi budak-budak yang ribut." Ya, akhirnya udah diputuskan, "Dah, kita berpisah aja." Nah, sekarang untuk berpisah, kamu mau ke kiri atau mau ke kanan? Ya, kalau kamu mau ke kiri, saya ambil ke kanan, ini istilahnya. Kalau kamu mau ke kanan, saya ambil ke kiri. Jadi Abraham memberikan privilege, kesempatan kepada Lot untuk memilih dulu. Nah, seharusnya kan seorang keponakan mungkin ya kita kasih kesempatan untuk angkanya pilih dulu. Tapi Lot berkata bahwa no, aku mau pilih dulu. Setelah itu baru Abraham yang memilih, mengalah untuk Lot. Jadi Lot adalah keponakan Abraham. Sekali lagi, dua-duanya diberkati Tuhan, tetapi sekarang harus berpisah sehingga tidak lagi ribut antara kedua budaknya. Nah, kesalahan Lot sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ada beberapa yang saya catat menjadi pelajaran buat kita semua, pengalaman untuk kita tidak melakukannya. Yang pertama, ketika Lot diperhadapkan pada sebuah pilihan, pilih daerah mana? Kanaan atau pilih dataran lembah Yordan yang banyak airnya, yang kelihatannya everything looks good, termasuk di dalamnya Sodom dan Gomora. Which one that I have to choose, pick? Nah, kesalahan Lot yang pertama, dia hanya melihat dari sudut pandang materialisme keduniawian tanpa melihat efek dari itu. Kejadian pasal 13 ayat 9 sampai 10. Coba kita lihat. Kejadian pasal 13 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Ini kata Abraham. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Perhatikan. Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11 lanjut sampai 13. Dari mana kita tahu? Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap, perhatikan, di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. One of the problem that Lot had, he was lacking of research. He only
pick something based on what he sees. He doesn't bother to ask his wife. He doesn't bother to ask his children. Never mind asking God. But he just see what is good with his eyes. Dengan pandangannya bagus, dilihatnya, wow, seperti taman Tuhan, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Dan dia gegabah, dipilih menurut pendapatnya. Sekali lagi, bukan pendapat orang lain, bukan pendapat Tuhan, bukan pendapat apa, dia pilih itu. Apa yang lihat bagus, dan akibatnya panjang kepada ayat yang tadi kita baca di awal. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita sering banyak bikin kesalahan. Problemnya begini, kalau kita hal-hal yang simple, kita masak nasi, ya zaman sekarang udah ada rice cooker ya, tapi zaman dulu belum ada rice cooker. Masak nasi kelamaan salah, ya jadi bubur, masih bisa dimakan. Oke. Kita gunting rambut, salah kependekan. Aduh, bagaimana nih? Kalau laki-laki gampang ya Pak, tinggal tunggu aja 1 bulan panjang lagi. Tapi kalau perempuan itu jadi masalah banget. Kependekan kayaknya, oh kita bisa pusing. Nah, kita salah pilih pasangan, wah ini juga celaka. Bisa satu sepanjang umur hidup kita, katanya bisa neraka gitu. So when you make a decision, before making any decision, you are making sure. Don't just make a decision based on what you see, because it can affect the long term that is causing something very fatal. In this case, ingatlah istri Allah. Saya bersyukur anak saya diterima di Yuda, Pak, Bu. Puji Tuhan. Kita coba apply di beberapa tempat yang lain. Namanya kita kepingin, nggak salah loh. Tapi dalam segalanya, walaupun kita pikir ini itu, kita bawa pada Tuhan, kayak Tuhan, we just want the best from you. Dia diterima di UC System juga di California. Tapi harusnya California saya perlu lagi Seattle enak di sini. Ya, hujan tiap hari, saya lagi pikir hari ini kok di bulan Juni ke Seattle kelas gak begini juga Bu. Mana hujan pula sempat aja di waduh, sampai salah exit. But it's Seattle. Saya spend almost 15 years di Boston East Coast. Tapi di Seattle baru spend beberapa waktu. I fall in love with this city, with this state. Apalagi kalau udah makan cakalang di sini, waduh enak banget. Tapi saya katakan, you see, seperti orang bilang lebih bergengsi. I'm not saying that they are not a good, they are great school. Tapi yang saya bilang adalah, kadang waktu kita memilih, jangan berpikir apa yang bagus buat kita, tapi libatkan Tuhan dalam hal itu. Discuss with my wife, saya discuss dengan orang-orang beberapa saya tanya. Oke, Yuda, ini dan puji Tuhan, Tuhan berikan itu. So again, yang terpenting dalam hal ini, kembali kepada peristiwa ini, Lot melihat yang sementara, sepertinya bagus, tapi dia lupa bahwa ada hal-hal yang bersifat kekekalan yang lebih penting yang harus kita kejar dalam hidup kita. Setuju? Mengumpulkan harta di dunia boleh, bekerja keras boleh, tapi jangan sampai karena kita bekerja keras kita lupa bahwa Dia sumber berkat. Sometimes we are busy chasing the blessing, we forget that one who gives the blessing is the most important. Jangan cari berkatnya, tapi cari sumber berkatnya. Setuju kan? Haleluya. We have to make the right decision. Jangan sampai hanya tergiur sesuatu yang baik kita lihat menurut pandang kita, tapi libatkan. Waktu saya baca ayat, saya berpikir, seandainya Lot mungkin tanya sama istrinya, dia tanya sama anaknya, lalu mamanya istrinya mungkin, aduh Lot, jangan di situ deh, soalnya ini Sodom dan Gomora ini
scary people. Dikatakan orang-orang ini, are we becoming, kalau kita mau menjadi terang, apa kita betul-betul bisa menjadi terang di sini? Kita lihat nanti di poin-poin selanjutnya. Tapi yang terjadi adalah not sepertinya itu kayak selfish. Mereka dilihat bagus, langsung jadi keputusan. Baru dikasih Tuhan, saya nggak tahu di sini sempat ramai atau beberapa waktu yang lalu di Indonesia itu dihebohkan Pak Hani dengan investasi online, robot trading online. Trading pakai robot. Semua orang tergiur karena wow, looks good, this good. Tapi waktu mereka bermasalah, satu persatu bermasalah, aduh, orang banyak yang kehilangan uang. Stuck di situ gak bisa dia tarik, bahkan hanya sampai harus berusaha hukum hanya karena itu. Hanya tergiur saja, tapi beberapa orang saya ngobrol, Pak, beberapa jemaat kita juga situ. Dia ngomongnya apa? Aduh, Pastor Charlie, aduh, Pak Pendeta Charlie. Istri saya udah bilang, jangan masuk. Saya bilang, oh, apa terjadi Pak? Saya masuk, gak salah. Sometimes you guys have to listen to the wife. Hallelujah, hallelujah, glory. Kadang-kadang anaknya bilang, Pak, itu nanti buat sekolah saya kan gak apa-apa nih, kita pasti bisa untung, kita pasti bisa cuan punya. Karena ini yang terjadi apa? Anaknya bilang, Pak, kan udah saya bilang, kamu kan anak, lo sebaik ngomong. Aduh, sometimes we parents, we have to listen to our children too. Because God can use anybody to speak to you. Amen. Jangan langsung kritik, tapi coba dengarkan. Tapi yang terbaik adalah before you make any decision in life, whether it's a small thing or a big thing, come as a family and pray together. Minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Tuntunan dan hikmat Tuhan tidak pernah keliru dalam kehidupan kita. Kalau saya sekali lagi, saya cuma bisa kesaksian dari kehidupan aja, Bapak Ibu, karena itu yang saya alami, yang saya bisa cerita. 2021 Oktober sampai di Seattle, it was one of the best decision to put Christopher in this state. 2023 lulus. Kalau dia di Indonesia, mungkin baru lulus SMA, belum lulus college, tapi karena program lain start di sini, bisa lebih cepat. Dan saya bersyukur. Dan again, when before we make this decision, ini COVID, karena COVID sampai kita stuck berapa bulan di sini karena takut karantina di Indonesia. Tapi in the midst of all the fear, orang bilang, wah, nekat lu. Ada yang bilang, gila lu. Gitu saya bilang, tapi dia tadi gila-gilain sampai kena celakanya. Tapi saya bilang, no, we made the decision already and we pray over it, we have peace, we gonna go. And we meet Pastor Hani, we meet Pak Tommy. Saya bilang Pak Tommy ini lurahnya Seattle nih. God put me and put people around me that help and support and share pengalaman mereka menjadi kekuatan dan berkat buat kita, buat saya. Dan saya percaya tuntunan Tuhan sekali tidak pernah salah. Oleh sebab itu, before making any decision in life, father, husband, para bapak-bapak, I know kita ini kepala keluarga, tapi jangan mentang-mentang kepala, kita mau anaknya. Kepala ada leher, nggak bisa gerak dulu, Bapak Ibu. Ada yang bilang kepala itu suami, tapi lehernya itu istrinya, Bapak Ibu. So we can work together. Amen. Don't make impulsive decision based on what you see. Tapi libatkan. So again, come back to this. Saya berpikir kalau ada discussion mungkin it's not gonna happen, but it happened. Yang kedua, kesalahan dari seorang Lot, a husband and a father. Lot membiarkan dirinya hidup dalam pengaruh lingkungan yang tidak benar. Dan bukan cuma itu, dia nggak berbuat apa-apa sekalipun jiwanya itu tercemar, terganggu, tersiksa dengan keadaan itu. One of the great thing about America adalah we have the right to speak, Pak. Betul?
Di sini kalau kita nggak suka kita bisa ngomong. Kalau di Indo itu kita orang Jawa bilang manut wae, ikut ya udah, diem aja, nggak usah ngomong ini, susah ini. Apa saya pikir kalau jangan-jangan orang Jawa ini. Kok paise itu nggak enak, sungkanan gitu. Padahal jiwa itu tersiksa. Tahu dari mana? Coba kita lihat 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 14. Kita lihat. Ini luar biasa. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 14. Bapak Ibu masih bersama dengan saya, amin. Firman Tuhan berkata begini. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan, reminder untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, buat kita semua ini loh. Tetapi ia menyelamatkan siapa? Lot, orang yang benar, perhatikan, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak menghukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi dia ini berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar dan hidupnya menderita. Dikatakan di sini, sebab orang benar ayat 8 tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari perhatikan melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Jadi dia tahu. Tapi he did not do anything, he could not do anything. Sehingga jiwanya itu benar-benar tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. 12, perhatikan. Tetapi mereka itu sama, mereka ini orang-orang di Sodom dan Gomora ini sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, maka mereka penuh dengan nafsu zinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk hati. Orang benar tapi berada di posisi seperti itu, jiwanya tersiksa dikatakan di ayat sebelumnya tadi, menderita, but he did not do anything and it affecting his family. 1 Korintus 15:33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya katakan, we live in this world, but we are not of this world. Yeah. Amen. Kita hidup di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Yohanes 17:16. Dan kita saatnya hidup bukan dipengaruhi, tapi kita memberi pengaruh kepada sekeliling kita. Sehingga kita hidup berdampak bagi banyak orang. Wah, bergaul dalam lingkungan yang salah is one thing. Tapi kalau kita nggak nyaman, pray that God will give you something else. Karena ada orang yang kompromi. Ya di Indonesia lebih banyak lagi Pak, orang-orang yang bekerja pada satu posisi yang sebetulnya itu nggak nyaman buat dia, tapi dia tahan. Akhirnya dia jatuh karena kesalahannya. Dia datang sama saya bilang, Pak, seharusnya kita sampai berdoa. Let's pray that God will open up other doors for you. Karena saya percaya Allah kita, Allah yang sanggup untuk melakukan manusia. Dia dapat. Tapi intinya apa? You gotta have to do something. Makanya ada Roh Kudus dalam hati kita yang mengingatkan, memperingatkan, menegur, sampai membuat kita nggak nyaman berada dalam lingkungan kita. Sehingga waktu kita rasa kita nggak nyaman, nggak baik, okay, we gotta have to do something.
Whether kita bersaksi, whether kita rebuking or do something, but you have to do something about it. Kalau diperhatikan Bapak Ibu baca di dalam Kejadian ini sebenarnya panjang bahasanya, Kejadian 13, 14 sampai 19. Itu Lot itu setiap hari dia berada di gerbang pintu kota, ketemu sama orang, hai, dia itu hakim loh. He's a judge in that town. So he's got the power. Dia punya kuasa, dia punya kemampuan untuk do something. But he just did not do it. Dia bisa ketemu sama orang-orang, dia bisa ngomong, tapi he did not do it. Sehingga yang terjadi adalah dia membiarkan hidupnya terpengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak benar. Sehingga dia akhirnya terjerat dalam hal-hal yang tidak menguntungkan, sekali lagi bukan untuk dia tapi affecting to his family. Dan sebabnya kedua, kalau kau mau menjadi terang dan garbunya, jadilah terang dan garbunya bagi Kristus. Sometimes it hurts to say the truth. Remember, the truth hurts, but don't forget, the truth will set you free. Amen. Kebenaran itu menyakitkan. Tapi kalau kita berbicara with grace, dengan kasih, dengan compassion, dengan hati, maka Tuhan yang sanggup mengubahkan hati orang. Amen. When I read all these verses, saya berdoa, Tuhan, biar setiap suami, setiap bapak-bapak memiliki hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bukan cuma kita memilih berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, tapi kita harus membawa keluarga kita. Karena bapak-bapak, suami-suami, kita ini nggak cuma sendiri loh. Kita ini punya istri dan anak yang kita harus bertanggung jawab atasnya. Sekali lagi, jadi kesalahan kedua adalah Lot ini udah tersiksa, menderita, but he did or could not do anything. Yang ketiga, kita lanjut. Lot tidak menjadi saksi dan memenangkan jiwa. Makanya tidak ada satu pun orang di seluruh kota Sodom dan Gomora dan sekitarnya yang percaya kepada Tuhan. Makanya seluruh daerah Sodom dan Gomora dibinasakan kecuali Zoar. Bapak Ibu, Zoar itu tempat di mana Lot melarikan diri. Tadinya rencana dimusnahkan, tapi kalau dimusnahkan, Lot sama keluarga mau kemana? Akhirnya tetapkanlah Zoar. Oke, situ aja deh. You will be safe. Jadi dia harus pergi ke sana untuk dia aman. Sekali lagi, dia tidak menjadi saksi. Tidak satupun yang mengenal Tuhan. Padahal Lot seorang hakim, orang yang terpandang, dipandang dia juga orang yang dikenal dengan orang yang saleh dan benar. Waktu saya baca dan menggali ayat ini, kenapa dia sampai bisa menjadi hakim? Karena hidupnya benar maka jadi hakim. Betul nggak Bapak Ibu? Oh iya, ya jadi hakim kan bisa orang sembarangan. Jadi dia ini saleh dan dia terkenal dan dikenal, tapi dia tidak melakukan hal yang seharusnya ia lakukan. Kejadian pasal 1, 19 ayat 1 dikatakan, Lot berada di pintu gerbang kota. Dia harusnya bisa bersaksi, harusnya bisa menjadi influence itu menjadi dampak bagi banyak orang. But he did not do it. Oleh sebab itu saya berdoa, bapak-bapak, suami-suami, GBD Seattle, jadilah seorang pria yang berdampak bagi keluarga, berdampak bagi lingkungan sekitar kita, menjadi saksi bagi kehidupan kita, sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya hari ini adalah, are you impacting your family? Men, fathers, are you impacting your wife, children, in-laws, grandchildren, your community? The problem is when you are not impacting, you can be impacted. That could be dangerous. Tapi saya berdoa, dalam firman Tuhan kita menjadi anak-anak Tuhan, pria-pria,
fathers, husband yang boleh bangkit. Dan kita berkata ya untuk yang benar dan tidak pada yang benar. Dan kita dapat menjadi orang-orang yang dapat berdampak dimanapun kita berada. Yang keempat, salah satu problem Lot lagi yang saya temukan. Dia orang yang selfish dan egois. When he made that decision, dari awal udah tahu ini. Dia nggak minta pendapat keluarga, dia nggak memikirkan keluarga. Kejadian 19:8 dikatakan ini. Anak perempuannya pun mau diserahkan kepada laki-laki penduduk Sodom dan Gomora. Mereka nggak mau, tapi dia, karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. So I imagine waktu mereka ini keluar dan lari, kan mereka kasih tahu instruksinya seperti ini. The instruction udah jelas. Keluar menuju Zoan. Go straight, jangan tengok ke belakang. Kalau dia berjalan as a leader, as a father, as a husband who care, he will also consider about his family. Mungkin yang terjadi dia saking cepatnya. Saya pikir nggak bisa cepat juga, karena udah tua juga daripada waktu itu. Tapi in other words, I just go there. Dia lupa dia punya istri anak-anak di belakang. Coba kalau dia di belakang, ayo, mom, kids, you go first. Di belakang, mau nengok, jangan nengok ke belakang, yang garam. I think that happens, right? But what happens is, he probably goes straight down. Tidak memikirkan yang lain, hanya dirinya sendiri. Dan akhirnya berdampak kepada keluarga. Kejadian 19:19-20. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku, perhatikan, dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke gunungan, paslah aku akan tersusun oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saya mau tanya, dia mention dengan istri anak-anaknya? No. Semuanya the moment we make a commitment at the altar, sehidup semati, bukan satu hidup satu mati, bukan. Artinya together forever, sampai mati memisahkan. Setuju kata Amin. So you cannot be thinking just for yourself, bapak-bapak. Yang penting happy buat saya. What about your life? Ibu-ibu, kalau shopping jangan sendirian, ajak bapak shopping juga. Amin ibu-ibu. Amin. Amin bapak-bapak. Wah, kencang juga bapak-bapak yang bagus. You can't be thinking of yourself, can't be selfish, but you have to be together. Anak-anak. If only love is thinking about the family. I was thinking this could have been avoided. Tapi it's the mistake. Kelihatannya kecil. Dan mungkin dia nggak sadar. Because nobody is talking to him. Karena hidupnya tersiksa dan menderita. Dia punya Tuhan, maybe he doesn't talk that much to God anymore. Because of the influence of the rest of the people. Hidup dalam ketakutan. Tapi kita belajar dari peristiwa ini. Bapak-bapak, suami, husbands and fathers, don't think about yourself only. They have to be thinking about your family. Amen. We are family. Harus ada. Bahkan ketika Lot
istri dan kedua anak perempuannya meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Lot berjalan di depan, sedangkan istrinya berjalan di belakang, bukan di samping, apalagi di depan. Apa sih instruksinya ketika mereka meninggalkan Sodom dan Gomora? Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka, malaikat menuntun mereka sampai keluar, berkata seorang, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, I understand that we have a very important responsibility to our family. Karena hidup itu bukan cuma sekedar mencukupi kebutuhan fisik jasmani saja, tapi ada kebutuhan jiwa, emosi yang juga kita harus perhatikan. Kebutuhan rohani yang harus diperhatikan. Bapak Ibu, saya sampaikan di gereja di Indonesia, setiap kali saya berbicara sama saya katakan begini, banyak bapak-bapak atau ibu-ibu biasanya yang suka baca Alkitab itu ikut grup baca Alkitab, Pak Hari namanya, GBA, Gerakan Baca Alkitab. Grupnya banyak, grup 1, grup 2, grup 3, get very excited. Bapak-bapak juga sama. Tapi itu saya tanya, did you read Bible with your family or by yourself? They're quiet. Saya katakan, bapak-bapak, ajak istri dan anak-anak untuk membaca Alkitab setiap hari. Bapak ini kepala keluarga, ingat. Jadi tidak cuma sekedar bekerja mencukupi nafkah, bukan cuma membuat mereka bahagia, istri bahagia, tapi we gotta have to live seperti iman di dalam keluarga. Saya, Ella, istri saya, Chris, saya bersyukur dengan teknologi FaceTime. Every day and night, tidak pernah tidak kita selalu berdoa sama-sama. Pagi dan malam. Setiap malam baca Alkitab sama-sama. Gantian bacanya. Distance jauh gak ada alasan, karena kita bisa baca pakai FaceTime. Masing-masing baca. Ganti-gantian 5 ayat 5 ayat. That's how we grow in Christ. And I'm gonna tell you honestly, that's how God is going to bless your family. Karena Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Bukanlah firman Tuhan yang Mazmur katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Kalau nggak ada jalan yang gelap, kita nabrak, betul nggak Bapak Ibu? Kita nyasar, kita pikir benar, nggak nyasar. Tapi firman Tuhan itulah yang menjadi suluh, yang menjadi terang, yang menjadi pelita bagi kita, sehingga kita tidak berjalan-jalan salah, memberikan kepada kita hikmat. Saya sampaikan pada para businessman muda, terutama orang entrepreneur yang lagi giat-giat yang berbisnis setelah COVID, mereka mau bisnis ini. Bagaimana saya bisa dapat hikmat dari Tuhan? Keputusan bagaimana? Saya bilang, you read Amsal. Baca itu kitab Amsal. Setiap hari baca itu. Karena itu kita mengandung hikmat. Nggak ngerti gimana? Baca kita hikmat Roh Kudus. Kalau nggak, you don't understand, you can talk to me. But otherwise, you just read. Our job is to read, and God through the Holy Spirit, Roh Kudus memberikan kita pengertian untuk kita dapat mengerti dan melaksanakan itu. Sehingga kita nggak kesana dan kita nggak sampai salah jalan. Bapak Ibu, instruksi Tuhan itu jelas dalam kehidupan kita, yang setuju katakan amin. Cuma pertanyaannya, suara mana yang kita sering dengar?
Saya sering sampaikan, we hear a lot of noise in this world. Berita-berita, belum lagi suara setan, belum lagi suara hati kita, belum lagi suara orang lain, belum lagi suara orang yang salah. Tapi seberapa besar suara Tuhan berbicara dengan kita. Oleh sebab itu apa? You need to try to shut down and turn off all the other noise and start tuning in to the Word of God. Then you will be able to listen and hear, understand what He's going to talk to you. Sehingga waktu kita ambil keputusan, kita melangkah, kita kasih dapat instruksi dan kita berikan instruksi pada keluarga kita. Everybody safe. Amin. Sampai tempat tujuan. So we have to understand this, fathers and husbands, sebagai kepala keluarga. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi bring all the family together to stay closer to God. Di mana ada persekutuan, di sana Tuhan memerintahkan berkatnya untuk dicurahkan. Oleh sebab itu saya berdoa, biar kiranya firman Tuhan ini menjadi warning buat kita, reminder buat kita. Firman Tuhan ada yang mengajar, menegur, meneguhkan. Setiap kejadian yang terjadi, kita belajar daripadanya. Yang baik kita ambil, yang tidak baik jangan kita lakukan. But we learn from it, so we can grow and becoming a man and a woman of God. Dan sebab itu harus belajar untuk berdampingan bersama-sama. Saya harus akui, Pak, ketika saya menikah belum lama, waktu saya masih di Boston, saya tuh jalannya cepat, karena Bapak Ibu kalau ke Korea atau ke Jepang, orang jalan cepat sekali, dan mereka jalan seperti punya ritme. Waktu itu kita di train station di Shinbashi. Karena saya suka musik ya, jadi saya alert sama beat gitu kan. Itu mereka jalan bisa semuanya rata sama semua. Sampai saya rekam. Saya bilang ini amazing orang Jepang ini kok jalan. Jadi enggak, tapi ya everybody yang lebih hebat lagi jalan cepat sekali. Sampai saya bilang apakah dia capek ini? Mereka terbiasa jalan cepat sekali. Nah, saya inspirasi sama karena saya jalan cepat. Jadi setiap kali saya pergi sama istri saya jalan dulu cepat. Istrinya bilang, ayo mam, istri jalan cepat. Cepat banget. I remember sampai pendeta saya, orang my pastor di Boston bilang, Brother Charlie, is that how you walk? Yeah. Where is your wife? Oh, behind. That's not how you walk. This is how you walk. That is, that's how you do it. And I learned, walaupun kadang-kadang pengakuan dosa dulu masih kecepatan juga Pak. Tapi I always remember dari hal yang kecil itu belajar bahwa kita laki-laki ini bukan Superman juga. We need a wife, we need our spouse, we need our children untuk mengingatkan kita. And we have to be all together sehingga kita dapat diberkati, berbahagia dan merasakan secara kebersamaan. Dan sebab itu sekali lagi, lesson learned dari 4 hal. Yang pertama, jangan melihat atau mengambil satu keputusan dari sudut pandang materialisme saja. Dunia saja yang kelihatan bagus pada kita belum tentu berkenan kepada Tuhan. Ini lebih penting. Kalau perkenanan Tuhan ada pada kita, walaupun jalan susah, Tuhan bisa angkat kita yang setuju kita kan. Yes. Tapi kalau bukan ada perkenanan Tuhan, kelihatannya jalan tol, stop Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, jangan membiarkan diri kita hidup dalam pengaruh lingkungan dan kita dibikin paralyzed olehnya.
Jiwa kita tercemar dan tersisa, but we can't do anything. You need gotta scream to the Lord, and Lord, I want to do something. Give me wisdom to change the place where I live. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita sungguh-sungguh berfungsi sebagai saksi Kristus, garam dan terang. Ngerti ya? Dimanapun kita berada, jadilah saksi Kristus. Belajar untuk hidup benar dan berkenan pada Tuhan. Yang keempat, jangan selfish dan egois. Bapak-bapak, jangan sampai kita lupa memikirkan keluarga kita, istri dan anak-anak. Dan saya berdoa biar KBJ Seattle menjadi keluarga Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Bukan hanya karena kerjaan kita keren, posisi kita keren, koneksi kita keren, tapi karena ada perkenanan Tuhan dan kita hidup dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita berdoa bersama.